warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak Isron, saya akan melakukan kegiatan pra kucing ya, di mana pra kucing itu sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Isron. Yang pertama nanti saya akan menilai terkait dengan rubrik penilaian di sini ya, apakah nanti itu proses praktik kucingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, kemudian apakah sudah terjadi kemitraan, terus terjadi coach sudah dapat menggali informasi yang didapatkan oleh kucing sendiri. Harapannya kan kita tidak memberikan tidak memberikan solusi sendiri seperti itu, kita menggali seperti itu. Kemudian coach memberikan sesuatu hal, yaitu salah satunya bagaimana cara kucing itu dapat menyelesaikan permasalahan sendiri seperti itu Bapak Isron ya. Nah, saya mulai ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Nah, yang pertama nih Bapak Isron nih, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak Isron pilih nih terkait dengan kucing yang kita laksanakan nanti? Jadi pada pelaksanaan coaching nanti saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bagian presence atau kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Jadi dua kompetensi inti itu yang ingin saya tingkatkan. Baik, jadi ada dua kompetensi yang ingin ditingkatkan ya Bapak Isron ya. Kemudian berkaitan dengan penilaian nih, terhadap apa yang kita kembangkan ini seperti apa Pak? Jadi pada kucingnya nanti, pada saat pelaksanaan coaching atau percakapan diskusi nanti, saya ingin diamati pada bagian ketika saya berdiskusi aktif dengan coach saya pada semuanya, pada saat menyampaikan tujuan, pada saat saya mengidentifikasi, pada saat membuat rencana aksi, sampai bahkan rencana yang bertanggung jawab. Saya ingin bagian-bagian itu diamati sehingga nanti saya bisa meningkatkan kompetensi inti saya di bagian presence tadi dan mendengarkan secara aktif. Iya, jadi harapannya nanti Bapak Isron rencananya mengikuti alur tirta ya seperti ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Iya. Di sini ada dua yang ditingkatkan, dua ya, presence sama mendengarkan aktif ya Bapak Isron ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan harapan nih Bapak Isron, terkait dengan harapan observasi yang akan dilakukan bersama kucingnya seperti apa? Harapan saya nanti dengan meningkatkan kompetensi inti saya, didukung dengan alur tirta yang akan saya lakukan, harapan saya nanti saya bisa menggali potensi, ide-ide, solusi yang memang itu datangnya dari coach. Jadi saya ingin menggali itu karena memang potensi dari coach itu harapannya memang muncul sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami seperti itu. Baik, nanti dalam proses observasi ya, supervisi nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan observasi kali ini ya. Terima kasih kesempatannya. Saya nanti akan masuk terkait dengan kegiatan kucingnya ya. Terima kasih. Kita bertemu nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini Pak Isron dan Ibu Erma akan melakukan kegiatan coaching ya, di mana saya sendiri nanti sebagai observer, untuk Pak Isron sebagai coach ya, dan untuk Bu Erma sebagai coachingnya ya. Nah, terkait dengan kegiatan coaching pada siang ini, tentunya kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama terkait presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dari kegiatan coaching kali ini. Kemudian yang ketiga, melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, tentunya dalam kegiatan coaching ini tidak terlepas dari yang namanya itu alur tirta, di mana alur tirta itu merupakan singkatan dari yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai, silahkan.
Oke, baik Bu Erma. Monggo ada yang bisa didiskusikan mungkin Bu Erma? Oke. Kenapa ini menemui saya? Makasih sebelumnya Pak Isron, mohon maaf dan Iya. terima kasih juga sudah memenuhi juga permintaan saya. Begini Pak, Iya. Irma pengen cerita-cerita sharing ini tentang murid saya di kelas. Sepertinya kok akhir-akhir ini mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran. Di mana setiap saya memberi tugas atau PR, siswa yang mengumpulkan itu hanya 50-60% saja. Oke. Ada permasalahan Bu Erma. Siswa-siswi di kelas kurang antusias belajar. Ya, Dalam pengumpulan tugas juga tidak maksimal, begitu nggih? betul. Kalau boleh tahu Bu Erma mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 6. Di kelas 6 SD nggih? Kelas Iya. 6, kelas atas. Oke, baik. Sebelum kita nanti diskusi lebih jauh ini Bu Erma, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Erma dalam percakapan ini? Iya. Kira-kira? Ya, saya harapkan dari pertemuan kita ini Pak, nanti ada solusi terbaik yang dapat membantu mengatasi masalah saya, khususnya bagi anak-anak murid-murid saya. Oke. Harapannya adalah Adanya ada solusi, ada Iya. ide-ide begitu. Oke. Baik. Terkait permasalahan Bu Erma yang disampaikan tadi, ada siswa-siswi yang kurang antusias, yaitu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam hal pengumpulan tugas, anak-anak itu kurang bertanggung jawab Iya. karena rata-rata hanya 50-60% saja yang mengumpulkan. Oke. Oke, dari pengamatan Bu Erma selama pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Erma lakukan? Kalau saya ingat-ingat lagi ya Pak, menurut saya kenapa kok mereka itu kurang antusias? Mungkin karena mereka merasa bosan, mereka menganggap pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton. Oke. Kemudian saya mungkin terlalu banyak mendominasi ya Pak, karena saya banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran saya, sehingga kalau saya ingat-ingat lagi kesempatan anak-anak untuk berbicara, berkomunikasi, mengutarakan, menyampaikan pendapat itu kurang. Oke. Bu Irma cenderung lebih banyak ceramah, Oke. sehingga pembelajaran monoton, anak-anak bosan seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu tingkat kurang antusias anak-anak saat ini dari pengamatan Bu Irma itu ada di level berapa? Kalau misalkan antusias itu 10, kurang atau belum itu 1, saat ini anak ada di level berapa Bu Irma? Kalau boleh tahu? Kalau menurut saya antara 6 sampai 7 itu Pak. Antara 6 sampai 7 ya, Iya. level kurang antusiasnya Iya. anak-anak. Iya. Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Irma kan menginginkan si anak-anak itu antusias kan begitu. Iya. Nah, kira-kira dari Bu Irma, indikator anak-anak antusias belajar itu seperti apa sih? Ya mungkin mereka lebih Pak, kalau guru mengajar mereka lebih aktif. Menurut saya itu antusias. Oke. Yang kedua, setiap pemberian tugas yang pasti mereka bisa mengerjakan dan mengumpulkan. Kalau bisa ya 100% semuanya mengumpulkan. Oke. Itu indikator anak-anak dikatakan antusias dalam Iya, pembelajaran. Oke. Saya sependapat dengan Bu Irma. Jadi Iya. memang strategi-strategi itu harus kita lakukan untuk membuat anak-anak itu nyaman belajar ya, seperti itu ya Bu Irma ya. Lalu menurut pendapat Bu Irma, apa saja sih yang bisa membuat anak-anak itu bisa menjadi antusias seperti yang diinginkan Bu Irma tadi? Apa kira-kira hal-hal yang bisa membuat anak-anak itu lebih antusias mengikuti pembelajaran Bu Irma? Ya mungkin guru harus Pak, mengubah metode mengajarnya agar pembelajaran lebih mengasihkan, Lebih tidak asik. monoton dan tidak membuat bosan bagi anak-anak. Oke.
lebih asyik, lebih tidak monoton ya. Dengan cara apa? Mungkin ada hal yang diselipkan oleh Bu Erma untuk membuat anak-anak itu asyik, tidak monoton. Mungkin saya akan membuat pembelajaran itu lebih terpusat pada siswa, Pak. Kemudian anak diminta untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian agar anak-anak tidak bosan, mungkin di sela-sela pembelajaran nanti saya akan memberikan ice breaking atau mungkin sejenis games ya Pak, agar lebih menyenangkan dan memberi semangat lagi saat pembelajaran. Oke, saya juga sependapat itu dengan Bu Erma, dengan memberikan games, memberikan apa tadi, ice breaking ya. Harapannya biar anak-anak itu tidak jenuh begitu. Lalu Bu, itu tadi kaitannya dengan kurang antusias anak-anaknya. Kemudian dari segi kurang tanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Nah, kira-kira mengenai tugas yang diberikan oleh murid-murid Ibu, apa penyebab sehingga anak-anak itu kurang bertanggung jawab, kurang maksimal dalam mengumpulkan tugas? Penyebabnya apa kira-kira? Mungkin ini ya Pak, kalau saya ingat-ingat kembali, apa saya terlalu memberi tugas, memberi soal yang terlalu banyak, sementara saya tidak memberikan sumber belajar yang lebih beragam atau lebih mengasihkan, sehingga mereka hanya membaca, otomatis mereka mungkin bosan. Kurang memberikan sumber belajar. Kira-kira sumber belajar yang Bu Erma pakai selama ini pakai apa? Menggunakan apa sumber belajar yang Bu Erma gunakan? Selama ini Pak Yus, saya itu menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu saya memakai LKS. Berarti sumber belajar selama ini yang dipakai baru dua yang tadi buku paket sama LKS. Itu sumber belajar utama siswa berarti Oke. Menurut Bu Erma, selain dua ini ada sumber belajar lain nggak yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh Bu Erma? Seharusnya banyak ya Pak. Misalkan kita bisa pakai video YouTube atau mungkin ambil artikel di blog, atau mungkin yang lagi ngetren sekarang Pak, pakai aplikasi TikTok atau video reel yang ada di IG, Instagram Oke, jadi banyak ternyata sumber belajar yang Bu Erma ini ide dari Bu Erma ternyata banyak juga. Saya juga sepakat sebenarnya Bu, sehingga anak zaman sekarang itu kan zamannya seperti itu Jadi menggunakan berbagai sumber belajar pasti membuat murid-murid lebih antusias. Seperti apa yang disampaikan Bu Erma tadi, kaitannya dengan antusias anak-anak, kaitan dengan pengumpulan tugas. Sekarang rencana Bu Erma ini, rencana yang ingin atau yang akan Bu Erma lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Erma alami ini, apa kira-kira rencananya? Yang pertama, agar membuat pembelajaran itu lebih mengasihkan, menyenangkan. Yang saya lakukan pertama mungkin mengkoreksi, mengubah, memperbaiki rencana pembelajaran saya terlebih dahulu Pak. Saya akan menggunakan metode-metode yang lebih sesuai dengan materi dan disesuaikan dengan kondisi anak-anak, tentunya yang lebih menarik bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, saya akan mengurangi pemberian tugas atau mungkin PR, soal-soal yang terlalu banyak. Sehingga di situ pembelajaran menjadi lebih berdiferensiasi, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Itu tadi rencana yang akan Bu Erma lakukan. Kemudian rencana yang sudah bagus tadi sudah bagus sekali. Kira-kira itu akan dilakukan kapan? Kemudian jangka waktunya berapa lama, dan komitmen yang akan Bu Erma lakukan untuk melaksanakan rencana aksi itu nanti seperti apa? Yang pasti akan segera ya Pak, maunya sesegera mungkin, karena untuk mengejar
ketertinggalan karena sebentar lagi ya ini sudah hampir tengah semester. Betul. Iya, kalau tidak nanti materi tidak segera selesaikan ya. Karena kelas 6 kan nanti semester 2 targetnya sudah mulai latihan soal. Kemudian komitmen saya Pak, saya akan menggunakan sumber pembelajaran mungkin yang lebih mengasihkan lagi, yaitu tadi menggunakan video YouTube, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Kemudian membuat murid-murid lebih menyenangkan lagi ya Pak, lebih senang dengan lebih, apa tadi SBG itu sehingga mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka lebih lagi. Oke, itu komitmen yang akan Bu Erma lakukan. Jangka waktunya tadi secepat mungkin. Oke. Kemudian harapan Bu Erma, perubahan yang Bu Erma inginkan dari level anak-anak saat ini yang ada di level berapa tadi? 6 sampai 7. Keinginan Bu Erma nanti ada di level berapa kira-kira ini? Ya, 8, 9 harus sempurna, kalau bisa 10 Pak. Bahkan 10 ya. Oke, bagus sekali Bu Erma, solusi-solusi, ide-ide yang dikemukakan oleh Bu Erma. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Erma ini nanti bisa berjalan. Kita ketemu lagi nanti dan saya tunggu kabar baiknya. Semoga rencana komitmen yang dilakukan Bu Erma ini dapat membuahkan hasil. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Bu Erma. Juga terima kasih sudah mau mendengarkan keluhan dan sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama ya. Semoga berhasil Bu Erma. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita melakukan observasi kucing ya, kemudian kita melaksanakan kegiatan kucing ya bersama dengan Ibu Erma selaku kucinya, Pak Yusron sebagai coachnya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih Bapak Yusron menilai performa Bapak Yusron tadi? Oke, pada saat coaching tadi Pak Mata, kita diskusi, percakapan itu sangat panjang, sangat aktif. Di situ saya bisa meningkatkan presence atau kesadaran penuh. Saya itu biasanya cenderung tidak bisa fokus, kemudian cenderung pikirannya terpecah-pecah. Nah, pada percakapan tadi saya sudah bisa hadir penuh pada percakapan saya sama Bu Irma tadi. Kemudian saya juga bisa mendengarkan secara aktif apa saja detail yang disampaikan oleh Bu Irma tadi, sehingga saya menilai bahwa percakapan atau coaching tadi berjalan dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu. Baik, mungkin izinkan saya ya saat ini akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya amati terkait dengan kegiatan observasi kucing yang telah dilaksanakan. Yang pertama memang tadi saya juga melihat bahwa Bapak Yusron sudah melakukan peningkatan kompetensi ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Kemudian saya lihat juga tadi sudah sesuai dengan alur kita, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi sudah masuk juga, kemudian ada tanggung jawab bagaimana nanti kuci tadi itu bisa melakukan kegiatannya dengan lancar ya, seperti itu. Ya, kemudian di sisi lain juga saya sudah melihat juga bahwa Pak Yusron tadi berusaha menggali solusi yang diberikan. Ya, untuk solusi yang muncul ya, solusi yang muncul dari kuci tadi ya. Jadi Bapak Yusron tadi tidak mendominasi ya, tapi menggali, membantu bagaimana kuci bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Yusron mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan? Yang pasti saya sangat senang sekali karena Mbak Fatah sudah mengamati ya, mengobservasi saya pada saat proses coaching tadi, sehingga apa yang saya lakukan pada saat diskusi percakapan tadi, saya betul-betul bisa meningkatkan kompetensi inti, utamanya dua tadi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan coaching secara aktif, sehingga saya sangat terbantu sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fatah selaku observer
kami sama Bu Irma, saya sama Bu Irma. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Yusron atas obrolannya hari ini nih ya terkait dengan supervisi ya, observasi pasca supervisi akademik ya, pasca coaching ya. Luar biasa sekali, semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.